Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, tentang materi pendidikan anti korupsi dan etika profesi ya. Nah, di mana Malam Pak. malam Pernah ada ngomong mas itu malam. Jadi kita masuk kepada pengertian dari korupsi ya. Di mana istilah korupsi ini menurut Perbendaharaan Bahasa Indonesia artinya adalah kejahatan atau kebusukan, kemudian bisa juga ketidakjujuran dan tidak bermoral ya. Nah, kemudian pengertian lainnya seperti penggelapan uang, kemudian penerimaan uang sogok ya. Itu merupakan arti dari korupsi ya. Nah, pengertian korupsi menurut kamus dalam KBBI diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan maupun uang kelompok atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, ya. Nah, sedangkan menurut Subekti dan Citro Sudibyo, dalam kamus hukum, korupsi itu merupakan perbuatan yang curang. Ya, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi, korupsi yang merugikan keuangan negara itu dapat dikatakan sebagai korupsi. Ya. Nah, sifat orang yang melakukan korupsi itu adalah sifat yang amoral, kemudian sifat yang bahasanya keadaan yang tidak baik ya. Nah, biasanya korupsi ini banyak ya di jabatan-jabatan instansi ya, menyangkut aparatur pemerintahan dalam hal misalnya penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Karena apa? Misalnya karena pemberian, kemudian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan juga penempatan keluarga ya, atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan jabatan itu karena pemberian seseorang, kemudian karena ada hubungan keluarga, itu bisa. Apa? Bisa di silent dulu itu. Tigaan dulu. Halo, bisa di silent dulu. Baik. Nah, Randa ya, tolong di silent ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari korupsi berdasarkan undang-undang ya, nomor 20 tahun 2001, dari 30 bentuk tindak pidana korupsi itu dapat dikategorikan menjadi 7 kelompok. Yang pertama, korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya. Jadi arti daripada maksud dari kerugian keuangan negara adalah kita misalnya aparatur negara, aparatur pemerintah melakukan suatu pekerjaan yang itu menggunakan uang negara. Dan uang negara setelah dilakukan pekerjaan ada kerugian-kerugiannya, ya. Nah, kemudian
Yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Nah, ini suap menyuap maksudnya memberikan sesuatu agar kita misalnya naik jabatan, kemudian misalnya kita mendapatkan suatu pekerjaan, ya. Nah, ini yang bersifat suap menyuap. Kemudian korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Ini maksudnya jabatan digunakan untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan, ya. Nah, pemerasan di sini ya melakukan pemerasan kepada seseorang atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Ya. Nah, perbuatan curang di sini terkait dengan tindakan kecurangan, ya. Keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, di sini biasanya dalam pengadaan suatu pekerjaan, kepentingan antara kelompok, kepentingan antara keluarga atau kepentingan pribadi ini syarat dengan korupsi. Kemudian ketujuh, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi di sini pemberian dari pihak lain kepada pejabat, ya, atau kepada aparatur negara, aparatur pemerintahan, ya, atau karyawan di perusahaan. Nah, kemudian masuk kita kepada materi perilaku koruptif, ya. Nah, perilaku koruptif ini merupakan perilaku yang menyimpang dalam konteks korupsi, di mana perilakunya didorong oleh kepentingan diri sendiri dan obsesi, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada atas dasar kepentingan diri sendiri, ya. Kemudian cenderung melanggar hak orang lain maupun dapat merugikan orang lain serta melanggar aturan, ya. Nah, kemudian ini saya berikan beberapa contoh ilustrasi perilaku koruptif, ya, yang ada di sekitar kita. Ini ada perilaku koruptif dalam lingkup pribadi. Contoh kasus yang pertama, ini tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain, ya. Di sini maksudnya dapat dikatakan perbuatan kita yang tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain itu dapat dikatakan perilaku yang koruptif, ya, karena mendorong menuju tindakan yang korupsi, ya, berpotensi memunculkan suatu sifat atau tindakan kebohongan. Untuk apa? Untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan yang dilakukan sendiri dengan melimpahkan kepada orang lain. Nah, kemudian kasus yang kedua, contohnya pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama. Ini dalam suatu perusahaan misalnya. Nah, perbuatan ini juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang koruptif karena kita tidak taat terhadap aturan ataupun komitmen yang telah kita buat. Contohnya misalnya kita sampai di kantor atau sampai di perusahaan itu misalnya harusnya masuk jam 7, masuk jam 7.30, masuk jam 8. Kemudian misalnya pulangnya dari harus jam 5, nanti bisa pulang jam 4, bisa pulang setengah 5, ya. Jadi ini tidak taat terhadap aturan. Nah, ini dapat dikatakan perilaku yang koruptif, ya. Karena kan rata-rata udah karyawan kan, ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Melakukan seperti itu enggak? Enggak, Pak. Mudah-mudahan enggak ada, ya. Atau ada yang Alhamdulillah belum, Pak. menyalahkan orang lain, padahal itu perbuatan dirinya sendiri, sudah ada?